Desember ini tanggal 2 itu kan 20 tahun Album Layang. album Layang. Oke. Jadi mereka membawakan Spesialis semua, lagi. ya spesialis album Layang ya, Iya. betul. Jadi nanti mulai dari key visualnya, mulai dari penampilannya nanti pakai Gasper segala macam. Kayak ungu 20 tahun yang lalu. Iya. Iya, betul. Krispati juga dengan Semi akan membawakan setlist lagu yang mungkin udah hits 20 tahun yang lalu juga. Aman nggak Krispati? Aman. Lagu-lagunya. Hah? Iya, siapa Aman, tahu. aman. Siapa tahu kan lumayan keras kan. Iya, betul. Tapi secara kayak Siapa, Cing? royalti badainya. Show 56 Saksi Hidup bakal diadain tanggal 6 Desember 2025 di MNC Conference Hall iNews Tower. Tiket bisa dibeli di motikdong.com. Udah nih? Udah! Oke, sekarang kita wawancara sama Remember November. Ada Robert sama Clement. Ini apa sih Remember November ini? 5 November itu Kok tunjuk-tunjunkan emang? Kenapa? Yang punya Lo IP. bukan? Ini yang punya IP. Oh, yang punya IP, oke. Ya. Oke. 5 November itu, Cing, itu festival musik. Ah. Ya kan, tiap tahun itu di bulan November. Oke. Nah, tahun ini mengambil tema Yuk Jakarta. Yogyakarta tuh kayak plesetan Yogyakarta gitu. Betul, betul. Ada hubungannya juga dengan Yogyakarta. Ada dong, Cing, ada. Jadi Yogyakarta itu nanti akan diisi 85% ya, talent-talent dari Jogja ya. Oke. Ada Shilon Seven, Leto, Jikustik, terus The Rain juga ada. Jikustik Gitu. tuh sama Pongkinya? Iya. Sama sama Pongki, Pongki, oke. sama Pongki. Ya. Dan Sukamti, Dan Sukamti, Hello, Hello, gitu. Shaggy Segidok. Dog, Segidok. Ya, Festivalis Rebellion Rose ya. Rebellion Rose juga. Keren. Festivalis ada juga? Ada, Cing. Suka ya? Oh. Ada berapa orang sih ininya? Ada berapa band yang bakal tampil? Total semua 28. 2 hari. Tapi yang dari Jogja 14 sampai 15 gitu deh. Oke, jadi ya 50% dari Jogja lah gitu. Ya, betul. Iya, iya. Nama acaranya Remember November, berarti akan selalu diadakan di bulan November. Atau ini yang keberapa sih? Ini yang ketiga, Cing. Ini yang ketiga di bulan November. Kemarin juga bulan yang November. yang pertama di November tuh, yang kedua di Agustus. Remember Agustus lagi dia. Kenapa tuh di Agustus waktu itu? Ya, sebenarnya sih pengennya di bulan November. Cuman karena tempatnya udah full, terus kita Nggak terpaksa kebagian. kepaksa di bulan Agustus. Malah dimajuin. bukan Majuin. Oke, ya. Terus udah gitu pasti majuin itu banyak orang bilang, wah Agustus banyak tuh raksasa katanya. Ini Remember kan IP-nya kan ya boleh dibilang nggak terlalu ini ya dulu Baru, ya. pemain Baru baru. lah, pemain baru. Ya, Ternyata lumayan sih, saya bersyukur 30.000 penonton loh 2 hari tahun lalu. oke. Dan udah gitu kita coba 2 panggung, temanya pesta retro, Cing. Udah gitu ada DJ, ada apa semuanya campur aduk pokoknya. Penonton sampai setengah 1 malam. Itu rame bukan main tahun Mulainya lalu. dari jam 11 malam tuh. Sebentar juga. Tahu aja dia. Bolan ya. Iya. Oh, jadi Remember November ini isinya sih bisa beda-beda ya. Ya. Kayak tema musiknya deh Tema misalnya. tiap tahun Iya. beda-beda. Nah, sama Imarindo ngapain sih Robert? Nah, Robert ini tahun ini ya, thank you, Bud. Sama-sama. Udah join. Jadi, mau lengkapin ya? Oke, Oke, boleh. siap. Jadi kita kan berteman karena sebelumnya dia pakai The Rain tahun lalu lah. Iya. Akhirnya berteman, kita berdiskusi, bertukar pikiran. Akhirnya gue ngajuin untuk sini deh panggung area F&B lo kita bikinin stage, dijadiin Imarindo Corner. Oke. Nah, Imarindo Corner ini sebagai wadah member-member gue yang di dalamnya untuk artis yang mau promo. Oke. Jadi, ayo siapa yang mau promo, kita kasih wadah nih untuk tampil di Remember November supaya mereka punya pengalaman main di festival, Iya. bisa masuk di portfolio mereka. Wah, Iya. udah pernah main di ini. Nah, akhirnya nanti Imarindo Corner itu akan jadi IP sendiri. Bisa masuk di manapun, event manapun gitu loh. Jadi kita wadah buat member-member aja yang promo gitu. Oh, nanti itu adanya di area F&B. F&B area, jadi menghibur teman-teman penonton yang mau makan, yang lagi makan sambil dihibur sama musik kita gitu. Oke, iya. Ini tanggal berapa sih? Posternya udah ada belum, Man? Oke, nah 2 hari nih ya. 2 hari. Iya. Yogyakarta. Oke.
tanggal 22. 22 betul. 22 Dan 23. 22 dan 23 23. ini line up di hari pertama ada Sheila on Seven. Ini nggak berurutan tampil kan? Enggak. Ini line up-nya aja nih. Line up, betul. Oke, urutan tampilnya masih belum ada. Rundown secara Sudah ini. ada di Instagram sih. Oh, udah ada di Instagram. Nah. Oke. Iya. Leto juga ada. Ini kenapa sekarang ambilnya Yogyakarta, teman-teman? Ini temanya. Jadi begini, sebenarnya kan kita dari awal ya, mungkin saya udah diskusi dengan Brother Robert, Iya. bahwa kita ingin mengembalikan festival itu pada roh aslinya gitu loh. Dan juga saya terutama melihat bahwa anak muda ini mengenai budaya itu rada kurang perhatiannya. Makanya kita mencoba memperkenalkan budaya melalui musik, melalui festival gitu. Jadi kita ini kalau kita nggak melalui musik, kayaknya orang nggak tertarik gitu. Kayak museum, anak saya ke museum, itu ada aktivitas museumnya, menggambar wayang, udah gitu ada bikin apa tuh Evermes ya, Evermes itu loh. Jadi orang tertarik atau inovasi terbaru buka sampai malam gitu. Nah kita mencoba melalui musik ini yang kita selama ini kembangkan, kita coba ambillah sebuah tema budaya sehingga key visualnya pun kalau Cing Abdel lihat itu 26 ya, apa 27 tuh benar-benar budaya Jogjanya ada. Ada gamelan, ada belik, ada Gunung Merapi, ada keraton, sampai detil-detil ada semua. Jadi dipadukan dengan warna-warna yang kekinian. Kita ada 5 macam warna gitu, sehingga kita mencoba, kita tanpa sadar itu kita blend in dengan generasi sekarang, dipadu dengan warna-warna yang menarik, ditambah dengan line up yang oke. Orang akan hadir gitu. Nah, kita juga bekerjasama dengan Dinas Pariwisata DIY. Kita ada betul Paguyuban Bank Sampah DIY. Terus gitu ada Gusti Bendoro juga mendukung gitu. Nah, jadi seperti yang Mas Robert bilang bahwa Paguyuban Bank Sampah kan bikin relief, Cing. 20 meter panjangnya, tingginya 4 meter. Dari sampah? Dari daur ulang sampah. Daur ulang sampah maksudnya. Betul. Ya. Itu diukir. Jadi botol-botol yang nggak terpakai sama mereka dilurusin, dipres ulang, terus diukir. Sumbu Filosofi Jogja. Jadi kalau Cing Abdel tahu Sumbu Filosofi kan garis imajiner dari Merapi sampai ke pantai Laut Selatan. Nah itu ada banyak macam di situ. Itu juga habis itu ada juga contoh pedesaan. Juga apa? Contoh pedesaan. Pedesaan. Jadi ada 5 desa wisata yang hadir dari 4 kabupaten dan 1 kota madya yang ada di Jogja, Provinsi Jogja gitu. Itu masing-masing ada membawa kerajinannya sendiri, batik sendiri gitu loh, Cing. Oke, selain memang ada nuansa-nuansa budaya dari Jogja, secara pertunjukan musik doang atau ada ini lain, gimmick-gimmick lain? Ada stand up di panggungnya Marindo Corner. Di Marindo ada stand up? Ada stand up. Bahkan Cing, di Marindo ini artisnya lebih banyak dibanding panggung utama. Lebih dari 20? Berapa, Fer? 20 line up sehari 12. Sehari ya 25-an lah 25. totalnya. 2 hari. 2 hari, ya. Selain itu ada gimmick-gimmick lain? Ada stand up, ada beatbox. Ada beatbox juga? Rencana juga katanya ada komunitas, nggak tahu nih jadi apa enggak nih. Cutbray. Komunitas Cutbray. Jadi Cutbray pengisi kita tim lo main di panggung Marindo Corner. Oh, tim lo. Nah, mereka mau lagi mempromosikan, mengkampanye celana Cutbray lagi. Akhirnya dia mau bawa komunitas celana Cutbray-nya gitulah. Oh, iya. Itu ada di Marindo. Kalau di panggungnya ada berapa nih? 3 berarti. Di panggungnya Marindo 3. Jadi 3. Ada 3. Dia paralel aja tuh semua. Iya. Dengan jam yang sama tapi penampilan yang beda. Diatur. Iya, diatur. Oh, iya. Mulai dari jam 2 siang, Cing. Jam 2 siang? Iya. Kalau secara rundown sampai jam? Sampai jam 10 malam ya? 11 ya? Selesainya 11. 11-an ya. Jam ada 11 DJ malam. terakhir Selesai. DJ. Oh, setiap hari pasti DJ? Ada malamnya. Iya. Ini berapa sih HTM-nya? Kemarin sih today pass-nya 250.000, Cing. Oke, 2 hari untuk 2 hari. Itu 250. early bird. Udah gitu kalau yang paling terakhirnya itu di 425 2 hari. 2 hari 425. Nah, kalau yang beli harian bisa juga? Ada 300.000 sama 325 atau 365 gitu. Oke, ya. Banyak ini apa tingkatan-tingkatan. Tapi sekarang udah ada di periode normal atau masih di early bird? Sudah sekarang? sold out.
Udah sold out malah sekarang. Iya. Semua untuk yang one day pass. Itunya sisa 3.000 dari kuota. Di day itunya sisa 3.000. Iya, sampai hari ini. Oh, memang berapa kuotanya? 20.000. 19.410 Per hari. per Per hari. Per hari. 19.410 Per hari. tiket. Habis sudah semua. Habis. Nah, salah satu strateginya dari pihak apa namanya? Promotor. November mengakali hari kedua tuh akhirnya dibikinlah undian dari sponsor satu buah mobil. Di hari kedua ada hadiah mobil. Iya. Lah, Jadi enak juga dong. itu dia. Bisa nggak ngambil mobilnya aja gue? Jadi syaratnya dia yang hari pertama harus datang di hari kedua kan? Betul. Jadi Pemenangnya. betul. Jadi kita mungkin pertama kali ya untuk memberikan rasa terima kasih juga ya kepada penonton setia, kita siapkan satu buah mobil listrik gitu loh. Oke. Brand new yang kita branding dengan Remember November. Oke. Visual. Ininya prosedurnya gimana? Itu brandingnya nggak dicopot ya? Enggak. Iya, iya. Dia ininya supaya dapat itu gimana? Apa syaratnya supaya orang bisa dapat itu? Jadi kita kan tukar gelang tuh. Ah, Nah, kita kan kasih satu kupon undian. Oke. Nah, kupon undian itu nanti diisi data, dimasukkan ke dalam kotak akrilik yang udah kita kunci. Oke. Nah, kotaknya itu nanti pas hari kedua jam 9 dibawa ke panggung utama untuk dilakukan pengundian secara langsung jam 10 malam. Jam 10 malam. Iya. Harus nonton 2 hari. Mau nggak mau. Mau Kalau nggak kagak namanya lewat dong. Kalau pas dipanggil nggak ada. Jadi Oh. harus hadir. Harus datang ya. Harus datang. Kalau hari pertama nggak datang nggak apa-apa. Yang penting hari kedua, yang penting itunya masuk ya. Pengumumannya iya. Iya, iya, iya. Pengumumannya kan di hari kedua gitu. Jadi kasihan dong kalau dia ada apa ya, ada acara di hari kedua, terus nomornya keluar. Namanya Angus. keluar. Angus. Iya. Nah itu salah satu strategi kan supaya tiket hari kedua laku. Supaya ya. Batasan masukinnya Bebas. pokoknya sebelum jam 10 aja gitu. Sebelum jam 9. Kayaknya pas penukaran kan? Pas mau tukaran. Penukaran gelang, Kan terus langsung kan- dapat kupon masukin ke itu. Masukinnya di dalam. Harusnya Iya. masuk ke dalam. Tapi kan nulis lama. Ya di dalam. Oh di dalam. Dalam. Oke. Iya. Jadi buat yang nonton Remember November ini ada kemungkinan pulang bawa mobil. Iya, beli tiket dapat mobil. Dapat mobil. Mobil listrik. Yang nggak suka musiknya juga daftar aja buat Daftar aja. Kalau siapa memang tahu beruntung. ada orang yang memang beruntung di door prize ya, silakan beli. Iya. Ya modal berapa terusan tadi? 200.000 lah, Iya. 225. Iya. Hari kedua juga 200.000 kan? 225, iya. Ya. Dapat mobil. Ya, siapa tahu lah bisa dapat mobil dia. Ya. Oke, di Remember November ini katanya pernah 30.000 2 hari. Pernah, tahun lalu, penonton. Cing. Itu Iya. yang paling tinggi dari 2 yang udah di. Iya, betul. Nah, sekarang kalau dari ini berarti targetnya 40 ribuan. 37.000 sampai 40.000. Oke. Iya. Dan tinggal 3.000 lagi sampai di target berarti. Iya, betul, Cing. Oke. Nah, selain Remember November ada IP lain yang biasa. Ininya apa nih? Nama promotornya apa? Nada Mas Gemilang, Cing. Nada Mas Gemilang. Serius banget namanya. Iya. Jadi Gemilang beneran. Iya. Gemilang. Memang ini apa namanya fokus di musik atau gimana Kramen? Iya, kita di musik, udah gitu kalau ada event-event ya internal gitu. Ya, kemarin juga kita ngobrol ya dengan Brother Robert gitu. Bisa lah kita handle gitu loh untuk event-event internal juga seperti itu. Kayak yoin corporate gitu bisa Iya, juga. bisa. Nah, Remember November ini kan setahun sekali, Cing. Eh, Tapi dia road to-nya udah dijalanin selama setahun itu. Contoh Apa? kemarin. Nah, Coba kemarin kita setiap tahun memang kita ada bakti sosial, Cing. Yang pertama kita ke 5 apa 6 wilayah ya. Waktu tahun yang pertama, terus tahun pertama juga kita menghibur teman-teman di Wisma Tunaganda, Cijantung. Oke. Dengan Chris Pati menyanyikan lagu di sana. Nah, Kita tahun tahun lalu kita berbagi juga 3.500 box nasi. Udah gitu kita juga dengan Dompet Duafa, dengan Anji Drive, pernah juga dengan Radio Bands. Terus juga, nah tahun ini kita ke Lapas Wiroguna di Jogja dengan Mas Indra Deren, terus Darboy ya, kita juga menghibur sekitar 600 sampai 800 orang lapas di situ napi. Terus juga ada buka puasa bersama juga gitu. Kita menyediakan nasi box gitulah yang udah kita prepare gitu loh. sama pedal. Sama pedal juga, pedal to remember betul.
itu didukung 120 talent, artis selebgram. Dan mohon maaf, ya mereka fully support ya. Jadi bukan kita menggerakkan mereka. Itu ada Atta Halilintar, ada Desta, ada Gading Martin, Amanda Manopo. Kita main kemarin sampai jam 1.30 di Padel gitu loh. Itu salah satu pre-event kita. Kan ada orang bilang, kenapa sih kok pre-eventnya bukan musik gitu loh. Betul, yeah. Kita mencoba untuk mengeksklusifkan musik itu hanya di Remember. Itu satu. Kedua, yang paling utama adalah kita ingin teman-teman yang kurang beruntung, kita di luar padel ya, maksudnya itu bisa merasakan juga kebahagiaan gitu loh. Dari Remember November ini gitu loh. Dan itu dilakukan dari tahun kemarin atau? Udah dari tahun pertama, 2023. Enggak, untuk yang si Yogyakarta ini, Remember November. Persiapannya. Iya, udah. Jadi road to-nya itu seperti yang Brother Robert bilang, betul, kita di luar musik, kita melakukan kegiatan sosial. Dan juga karena lagi hype-nya padel dan kita juga didukung selebriti juga, talent gitu, ya otomatis ya kita cobalah. Lumayan sih. Ya, mereka fully support ya. Fully support ya, nggak dibayar satupun gitu. Dan mereka hadir, ada Torik juga, ada Fonsi, ada Revalina Temat, ada Uus, ada ya istrinya Uus juga hadir gitu. Banyak lah gitu. Ya. Nah kalau si Yogyakartanya sendiri nih, pemilihan bandnya memang berarti genre musiknya beda-beda. Yang diambil lebih banyak tadi kita ngomong ternyata 80%-an yang dari Yogyakarta. Betul, di luar yang ada sentuhannya sama Yogyakarta ada kriteria nggak? Kenapa dipilih Kangen Band misalnya? Atau dipilih yang lain, itu ada kriterianya nggak? Ya betul. Jadi kalau khusus Ungu itu karena di Desember ini tanggal 2 itu kan 20 tahun album Layang. Oke. Jadi mereka membawakan spesialis album Layang ya, betul. Jadi nanti mulai dari key visualnya, mulai dari penampilannya nanti pakai Gasper segala macam. Kayak Ungu 20 tahun yang lalu. Iya, betul. Belakang pas udah gendut. Mungkin dia dulu beneran loh ya. Dia dulu kali gini. Iya. Ya, jadi unik juga ya, itu akan pokoknya nuansanya akan seperti melayang di 20 tahun yang lalu. Betul. Gokil. Nah, terus Kangen Band, Krispati juga dengan Semi akan membawakan setlist lagu yang mungkin udah hits 20 tahun yang lalu juga. Aman nggak Krispati? Aman. Lagunya. Iya, siapa tahu kan lumayan keras kan. Iya, betul. Tapi secara kayak siapa Cing? royalti badainya. Badai pasti berlalu kayak lagunya Chrisye. Chrisye bukan deh? Badai pasti berlalu. Maksudnya kan lagi rame. Nah, yang gitu-gitu aja tuh urusnya gimana ya? Lagu-lagu royalti segala macam. Kita sih setiap tahun pasti kan sesuai dengan arahan pemerintah dan peraturan pemerintah, kita kan membayar WAMI ke WAMI, terus ke MKM juga kita ini itu memang setiap tahun kita taat sih. Gitu. Nah di luar urusan pribadi itu memang dari Krispati sendiri terinfo memang sudah aman katanya, sudah secara ini sudah mereka yang inilah gitu loh. Jadi include lah ininya, fee-nya tuh udah include sama urusan itu gitu. Harusnya seperti internal itu ya. internal mereka. Karena kan dari seperti yang Brother Robert bilang kan dari pihak promotor ya. Kita kan deal-nya dengan angka yang sudah kita sepakati gitu ya. Jadi artinya tanggung jawabnya juga sudah tahu, haknya tahu. Artinya ketika ada persoalan ya berarti dari masing-masing pihak lah gitu yang akan menyelesaikan porsinya masing-masing gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu sih, Cing. Gitu. Iya. Kalau Ungu berarti memang ada sesuatu yang akan ditampilkan merayakan 20 tahun album Layang. Kalau yang lain-lainnya apa? Kalau Kangen Band, kalau dulu 20 tahun yang lalu juga di Facebook kan ada yang lagi hits PT bekerja di PT Mencari Cinta Sejati. Iya. Nah, itu juga salah satu gimmick yang akan kita mainkan. Itu setlistnya itu lagu-lagu yang mungkin zaman-zaman inbox atau apa ya 20 tahun lalu yang mencari cinta sejati gitu. Jadi artinya kita mencoba pemilihan lagunya itu sudah kita sepakati juga
yang memang secara Spotify tahun-tahun ini kan ada Spotify, terus masih didengar di TikTok juga gitu, dan juga dengan lagu-lagu yang flashback zaman dulu, Cing, gitu loh. Jadi itu udah ada penampilan juga khusus yang pas mungkin Babang Tampannya masih gondrong gitu. Nah, penampilan juga sama gitu, pakai kaos apa, nanti kita tunggu aja bagaimana mereka akan menampilkan gimmick itu di atas panggung gitu. Yang pastinya Ungu, Kangen Band, Krispati Semi itu akan menampilkan special performance di Remember November tahun ini gitu. Dan juga Cikusti dengan Pongki ya. Cikusti dengan Pongki itu setahu saya terakhir di Jakarta itu 2019 kalau nggak salah. Kalau di Bandung ada pernah 2022 apa 2023 saya lupa, tapi di Jakarta memang jarang sih gitu. Dan itu juga agak sedikit makan waktu juga ya, PR ya, untuk menyatukan mereka kembali. Terkesan itu dibilang mudah juga enggak, dibilang sulit juga enggak gitu ya. Gimana sih gue ngomongnya? Gue bolak-balik ya jadi ya. Jadi ya mereka akan menampilkan juga kebersamaan di panggung lah gitulah. Pongki Barata dengan teman-teman Jikustik. Jikustik ya. Kalau gitu kontraknya 1 apa 2 sih? Masing-masing. Masing-masing. Lo kontrak Pongki, kontrak Jikustiknya digabungin gitu, atau gimana sih? Kontraknya terpisah. Iya, kontrak sendiri, tapi performanya bareng. Sama seperti Krispati juga seperti itu. Iya. Oh iya. Agak keribetan juga sih ya. Bener kan? Sebenarnya ya ada benar seperti itu bisa. Tapi kemarin ketika saya menawarkan seperti itu dan saya bilang udah daripada ribet-ribet, Pongki sama Jikustik digabung aja nggak masalah. Tapi yang penting nominalnya itu dibagi. Jadi namanya ada dalam kontrak tuh ada nama Nada Mas Gemilang, ada nama Jikustik, ada nama Pongki. Jadi ada 3 pihak gitu. Iya. Wah, perjanjian ada 3 pihak ya. Iya. Baru denger sih, ya. Iya. Memang itu disepakati oleh. Kalau yang Semi Krispati? 2. Nah itu yang terpisah 2. Terpisah. Semi sama Krispati. Semi sama Krispati. Iya. Kalau tema besarnya ada nggak sih si Remember November selain Yogyakarta gitu ya? Selain band-band Yogyakarta, kalau band-band yang di luar Yogyakarta sebagai promotor kasih ini kita temanya ini, kalau bisa tolong di inline sama temanya gitu, atau dibebasin aja sih performernya. Untuk yang di luar Jogja? Ya itu bebas sih. Yang penting kita memberikan dress code. Dress code-nya ada? Ya, kalau tahun lalu kan retro. Ada beberapa band yang kayak The Rain gitu ya, terus Krispati dia memakai jazz atau gimana setelan. Tahun ini kita rencananya itu yang tema Jogja. Tapi ini udah pernah ditanyain juga waktu preskon di Jogja sama media Jogja. Kok ada band Jakartanya? Lah kan namanya juga Yogyakarta. Bisa Yogyakarta, bisa Jakarta. Bisa. Band Jakarta sebagai tuan rumahnya. Tuan rumah, betul. Gitu. Tapi komposisinya ya 80-20 lah. Ya, dan kita juga ada local heroes ya. Jadi ada local heroes, ada setiap tahun kita siapkan 4 slot itu band Jakarta yang udah pernah tampil di PRJ, cuman jarang berapa kayak Niel, Orgiska, Star Koplo mungkin sekarang udah mulai naik karena dia bergabung dengan Gajah Mada Entertainment. Tapi kalau yang belum punya label kayak itu ya kita memberikan kesempatan pada mereka untuk perform gitu. Iya. Ya mirip dengan Imarindo Corner lah. Ya, kita lihat lagi tadi ininya nih. Yang pertama di Day One tanggal 20 November ada, ini tidak berurutan ya, hanya line up ada Sheila on Seven. Ada Leto, gokil ini Leto. Ada Darboy Gang. Darboy ada. Iya. Boyo Jogja Istimewa. Iya. Ada The Rain, ada Hello nih, Ular Berbisa, terus Perontaksan. Aduh, gua kelihatan lagi. Hunian. Bawahnya siapa tuh? Om Abidin. Ini karaokean. Om Abidin ini karaokean bareng. Terus ada Cassandra, ada Hura Hura Club, ini juga karaokean bareng. Dustin ya, Hura Hura Club ini ya. Terus ada Omo Kucrut, ini DJ. Terus ada Niel yang lokal hero tadi ya. Iya, lokal hero. Niel, terus ya Orgiska sama DJ PRM. Lokal heroes. Line up-nya udah bisa dibaca kan di Instagram? Sudah bisa. Apa namanya? Rundown-nya, sorry. Rundown-nya udah bisa ya. Terus di Day 2 ada Jikustik sama Pongki. Jikustik dan Pongki. Ya. Segidok. Terus ada Rebellion Rose. Festivalis, ada Captain Jack.
Reunion. Captain Jack dia reuni maksudnya. Iya. Si Captain Jack dia reuni di acara ini. Iya. Oke. Terus ada Endang Sukamti, ada Ungu. Wah, ini nih. Ungu 20 tahun album Melayang. Terus ada Kangen Band, ada Delantis, Krispati dan Semi, ada Start Koplo, ada Alert, Alexi, terus Opet dan L Opet dan L, dan Miti Sasya. oh ada dangdutnya nggak? Dangdut, Selain Darboy Gang kan? Enggak. Koplo itu kan. Koplo ya. koplo. Dangdutan nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Yang udah dangdut. Iya. Ini dia. Nah ini. Oh, ini ada rundown. Rundownnya. Oke, Omo Kucrut D2 dulu. D1 ya. Omo Kucrut di terakhir. Anjay, Omo Kucrut. Karena kita akan joget-joget berarti di situ ya. Itu ada stage Malioboro tapi dia terakhir ya. Oh, ada 2 stage ini. Yang di stage Yogyakarta, yang terakhir Om Abidin setelah Cilaun Seven. Gokil Om Abidin. Di Marlboro stage, Malioboro, sorry bukan Marlboro. Sponsor kan tuh. Ada Omo. Siapa tahu ya, tertarik Iya, nanti ya. ada. Omo Kucrut. Oke, di D2. D2 Yon. Nah. Oh, classing-nya Opet Kucrut. Si Opet Kucrut. Fayet. Iya. Oke, jadi ada dua stage. Bedanya apa ini? Secara apa namanya? Panggung lebih besar mana atau tempatnya di mana? Kalau yang di Malioboro stage itu di bundaran sisi kanan. Yang belakangin danau. Oke. Nah, kalau Yogyakarta stage itu yang main stage-nya. Main stage-nya. Di samping kantor yayasan ya. Yang biasa kalau pesta pora atau yang lainnya ada situ. Nah, F&B-nya di Sebelah kanannya panggung utama. Di sebelah panggung Di utama. sebelah-sebelahan gini. Bikin kan kayaknya ada tuh yang lorong-lorong itu. Ya, nah ini sebelah kanannya. Oh, jadi bikin ini sendiri. lorong. Bikin sendiri nih. Ini panggung, ya. Ini ada F&B area, ada tenan-tenan, ada tempat meja makan, ada panggung Imarindo di situ. Oke, ada di situ. Ya. Buat menghibur yang makan. Mulai udah dari jam 2 siang berarti. 2 siang. 2 siang bisa nikmati semua pertunjukannya. F&B-nya udah ada. Mau nonton pertunjukan juga ada. Mau Datang lihat. ya tim Cing Abdul. Insya Allah pada datang ya. Datang dong. Ntar disiapin. Disiapin Makan, kita ada makan. Kalau disiapin musik kayaknya udah pada denger di sini aja gue dah. Gitu. Kalau makan akhirnya pada datang deh. Iya. Oke, Remember November ada lagi yang mau disampaikan? Silakan kalau mau disampaikan buat yang nonton. Oke, kalau dari saya sih terima kasih Cing Abdel atas podcastnya. Terima kasih. Terima kasih atas supportnya juga teman-teman dari Remember November. Terima kasih udah beli tiket gitu. Nah, kalau dari ini terima kasih juga kepada Imarindo ya yang udah dukung gitu. Dan para sponsor dan juga dari pihak-pihak Jogja gitu. Kalau saya sih itu. Oke. Bet, ada yang mau disampaikan? Ya, kalau saya terima kasih kepada Remember November. Dari kita dikasih wadah. Saling terima kasih. Kita sudah dikasih wadah. Imarindo Corner, ibaratnya artis-artis kita dikasih kesempatan punya kesempatan bermain dan berpengalaman main di suatu festival. Iya, sama betul. Cing Abdel, makasih podcastnya. Dan Sama-sama. Thank you. Ya. Oke. Thank you, terima kasih Robert. Sama-sama. Raymond, terima Thank you. kasih. Mudah-mudahan sukses acaranya. Amin. Bisa bikin Remember November tiap tahun. Kalau bisa ada Remember Januari, Remember semuanya. Tiap bulan. Tiap bulan ada ya. Taman satu lagi, sebelum saya lupa. Hari ini rilis jingle. Yang buat adalah The Rain. The Rain. Liriknya dan komposernya dari Mas Indra ya. Jingle-nya Remember November. Forever judulnya. Nah, itu ada di Spotify semua udah tayang. Oke. Per hari ini, tanggal Per hari 12 ini. November. Iya. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya.